Subhanal munafisi an kulli madyun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza rada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal ghumum farrij, ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal ghumum farrij, farrij anna humumana wa ghumumana farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa dhi hasad wa min syarri kulli dhi syarrin naka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahidna wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa nahabbana fika man ahsana ilaina wa dhawil huquqil wajibati alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu bi jamalika ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ayo baca doa perbaikan nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sibolga. Allahumma qulna wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa muallimina wa talamidina wa ikhwanina wa ashabina wa ahbabina wa man lahu haqqun alaina wa man awsana wastawsana bid-du'a wal muslimina minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal adzabi ilal rahmah wa minadz dzunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khaufi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minadz dzulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minadz dhiqi ilas sa'ah wa minasy syarri ilal khairi wa minal usri ilal yusri wa minal idbari ilal iqbal wa minas saqami ilas sihah wa minas sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khidlani ilal tawfiq wa minal bid'ati ilal sunnah wa minal jawri ilal adli wa minal jahli ilal ilmi wa minadh dhalali ilal huda. Allahumma a'inna ala dinina bid-dunya wa ala ad-dunya bit-taqwa wa ala at-taqwa bil-amal wa ala al-amali bit-tawfiq wa ala jami'i dhalika bilutfikal mufdi ila ridak al-munhi ila jannatik al-mashubi dhalika bin nadari ila wajhikal karim.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Akramal Akramin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Mawahibil Idham. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka at-tawfiqa limahabbika minal a'mal wa sidqat tawakkuli alaik wa husnadh dhanni bika wal ghunyata amman siwak. Ilahi ya Latif, ya Razzaq, ya Wadud, ya Qawiyyu, ya Matin. As'aluka ta'alluhan bika wa istighraqan fika wa lutfan syamilan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'a wa sinnan tawila wa amalan salihan fil imani wal yaqin wa mulazamatan fil haqqi wad din wa izzan wa syarafan yabqa wa yata'abbad la yashubuhu takabburun wala utuwun wala fasad innaka sami'un qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ayo di hari Jumat kita baca salat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin ajma'in. Jamaah sekalian, ini kita ini di masyarakat
komprehensif antar keduanya. Oleh karena itu yang perlu juga diluruskan barangkali, ini ada fatwa Komisi Fatwa MUI nih yang bicara tentang masalah Jumatan. Biar kita paham nih, ya, MUI itu nggak pernah ngelarang orang Jumatan. Ya, sekarang orang pakai dalih katanya MUI ngelarang Jumatan. Dengerin nih. Kita ini di masyarakat, fatwa Majelis Ulama Indonesia itu memang ada 3 kategori. Dengerin nih, Saya dari berharap BNPB di sini membuka yang sebuka-bukanya. Pertama adalah bagi orang yang terkena COVID-19, maka dia tidak wajib Jumatan, bahkan haram. Artinya kalau melaksanakan dia berdosa karena ia akan menularkan pada orang lain. 1 titik. Yang kedua, di daerah yang rawan tinggi, anggaplah PSBB sekarang, karena itu kepada yang berwenang adalah orang yang ahli, adalah medis, maka boleh tidak Jumatan. MUI tidak pernah melarang Jumatan. Boleh tidak Jumatan. Diterjemahkan oleh pemerintah menjadi dilarang karena secara agama punya dasar. Tapi ya, diterjemahkan oleh pemerintah sebagai dilarang. MUI nggak pernah ngelarang, dan sejak awal tuh nggak pernah ngelarang MUI. Nah, ini ustadz kiai-kiai yang dengar ini bagaimana? Terus di mana-mana MUI ngelarang. MUI nggak pernah ngelarang, masa barang wajib dilarang? Coba ini pahami jemaah sekalian. MUI tidak pernah melarang Jumatan. Ini. Nah, yang ketiga, kalau di daerah yang masih hijau, maka wajib Jumatan. Dengerin. Sekarang, apakah seluruh Indonesia ini sudah merah semua? Apakah hanya sebagian saja yang merah, sebagian yang hijau? Ini harus dipertegas di sini, karena nanti kalau tidak tegas antara hijau dan merah, orang mungkin menganggap seluruh Indonesia kena. Oke, berikan itu, kalau itu diberikan, Majelis Ulama mendukung sepenuhnya. Dan kami termasuk juga yang menganjurkan kepada semuanya dalam fatwa itu agar kita tidak sholat Jumat karena pemerintah sudah melarangnya. Bolehkan, tapi maslahah ammah pemerintah sudah mendukungnya. Akan tetapi biar kita tidak salah persepsi, kami pernah memerintah atau melarang orang adzan. Tak pernah kami melarang orang masuk masjid, karena adzan tetap perlu ada. Pemberian tahu imsak juga perlu ada. Bahkan mungkin tarhim perlu ada. Yang penting kita tetap melakukan physical distancing, melakukan social distancing. Artinya apa? Masjid tetap berjalan, tapi tanpa masyarakat yang masuk, dan bisa dikaitkan sebagaimana masjid-masjid yang ada dilakukan dari masjid itu. Saya lakukan, saya sebut saja, malam ini saya di Masjid Sunda Kelapa, ceramah di situ, orang mendengarkan di rumahnya masing-masing. Jadi di masjid tetap melakukan physical distancing, sama halnya dengan malam ini kita di ILC, beberapa orang tanpa harus bercampur, tetapi kita menggairahkan ibadah umat itu. Ini sekarang ada kesalahpahaman, umat ketika dibuka dikit masjidnya, itu orang pada serayu, dianggap kita sudah boleh kumpul-kumpul. Bahkan yang lucu adalah orang datang semua pada saat Jumatan, tapi nggak sholat Jumat, akhirnya sholat zuhur. Jadi anggap yang dilarang adalah Jumatannya. Paham itu? Udah ngerti jamaah? Ya, nggak ada. Gimana judulnya Jumatan jadi ganti zuhur? Orang udah kumpul di masjid diganti zuhur. Gimana judulnya? Coba. Dan coba Sapitro, ketemu belum Sapitro? Udah ketemu belum? Ada nggak pernah Nabi ninggalin Jumatan? Hah? Ada nggak hadis Nabi pernah ninggalin Jumatan? Sekalipun ada wabah tahun. Nah, ini perlu kita pahami jamaah sekalian. Terlepas dari saya pernah sampaikan kemarin, Jumatan bisa di tempat di mana saja. Di masjid boleh, walaupun sebagian ulama harus di masjid. Sebagian di musolah boleh, di rumah boleh, di kantor aja boleh. Tidak boleh yang nggak boleh adalah ta'tilul jum'ah nihaiyan. Nggak bikin Jumatan itu nggak boleh. Selama ada panggilan azan di waktu zuhur di hari Jumat. 3 orang bikin Jumatan. Bang Umar khotibnya, Pak Nur Salim imamnya, Agus makmumnya. Udah selesai kan? Baik jemaah sekalian, alhamdulillah. Nih alhamdulillah kemarin di LC Komisi Fatwa udah jelasin detail, karena sebelumnya memang Al Habib Ahmad Dr. Ahmad Al-Kaf itu di TV One juga protes tentang masalah larangan Jumatan ini. Baik jemaah sekalian, kita sambung kajian kita tentang Quran suratul Baqarah ayat berapa kemarin? Terakhir 186. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, silakan yang punya handphone atau mau ambil Quran silakan. Kita renungkan Quran suratul Baqarah ayat 186. Nanti di 187 bersambung di seputar siam. Tapi Allah sisipkan perihal berdoa ini di ayat 186 yang sepintas sepertinya hubungannya apa antara siam dengan doa dan siam lagi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah kemarin Allah berfirman di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Nah, ayat 186 ini dari Quran suratul Baqarah berbicara tentang pemberitahuan dari Allah berkenaan dengan permohonan dan doa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi. Dan jika ada yang bertanya kepadamu, wahai Rasulku Muhammad. Siapa yang bertanya? Ibadi, hamba-hamba pilihanku. Jadi jamaah sekalian, ibad ini jamaknya lafaz abdun. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, abdun. Abdun itu artinya hamba, budak belian. Jamaknya ada dua kata dalam Al-Quran. Ada menggunakan kata ibadi, ada menggunakan kata abid. Yang satu ibad, yang satu abid. Apa perbedaannya? Penggunaan ibad dalam Al-Quran ini menunjukkan hamba-hamba pilihan Allah yang beriman kepadanya, yang taat kepadanya, walaupun sesekali masih bermaksiat dan melanggar aturan Allah. Ini Allah sebutkan ibadi. Ya. Kalau abid, penggunaan dalam Al-Quran, hamba-hamba Allah yang tidak mau tunduk pada Allah dan juga melanggar perintah Allah, bahkan kufur ingkar kepada Allah. Ini Allah gunakan kata abid. Ya, ada ibad, ada abid. Nah, di sini Allah beritahukan apa? Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau ada yang bertanya kepadamu Muhammad, siapa yang bertanya? Ibadi, hamba-hambaku, anni tentang aku, fa inni qaribun. Nah, lihat nih uniknya, ijaznya Quran. Allah enggak sebutkan wa idza sa'alaka. Biasanya dalam Al-Quran kalau ada sebutan bertanya seperti ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya padamu tentang hukum khamr, miras dan maisir, perjudian. Maka Allah bilang bagaimana? Faqul, maka sebutkan, maka jawab. Tuh. Ada apa? Kata-kata jawablah. Katakanlah.
Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya padamu tentang haid. Ya. Qul, katakan, huwa adzan, itu adalah gangguan. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana aturan berinfak. Qul, katakan wahai Rasul, al afwa, jika ada kelebihan dari harta baru wajib berinfak. Tuh. Ini unik nih, istimewa. Allah nggak gunakan kata qul, langsung Allah berfirman fa inni qarib. Jadi Allah nggak bilang faqul inni qarib, enggak. Wa idza salaka ibadi anni, nggak ada qulnya. Allah langsung berfirman fa inni qarib. Maka aku itu, sungguh aku itu sangat dekat dengan hambaku. Sebagaimana hambaku dekat dengan aku sangat dekat dengan hambaku. Kata-kata qarib ikut wazan fa'il, artinya lil mubalaghah. Sangat, arti sangat. Nah, fa inni qarib. Kenapa nggak pakai kul? Kenapa nggak pakai kul? Ketika ada pertanyaan, maka kepada Rasul minta petunjuk dari Allah tentang satu hukum, maka Rasulullah sebagai pembawa risalah Allah adalah mediator. Paham ya? Mediator antara siapa? Antara Allah dengan hambanya. Tapi untuk urusan berdoa, Allah mau kasih tahu nih, nggak usah pakai perantara, beritahukan aja bahwa aku ini dekat. Sekalipun orang lagi bergelimang dosa, angkat tangan, berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah doa-doa kita. Paham dia? Kemarin saya kasih sedikit kan ilustrasinya kan. Jadi ketika kita sudah sampai angkat tangan, bermohon kepada Allah, ketahuilah Allah itu sedang menghendaki memberikan apa yang kita minta. Karena kalau nggak ada taufik dari Allah, kita nggak akan mampu angkat tangan, lisan kita nggak akan mampu bermohon kepada Allah. Maka ini yang dimaksud dengan fa inni qarib. Allah bilang, ujibu, sekarang aku jawab dan selalu aku jawab da'watad da'i, doa-doanya orang yang ad-da'i. Nah, di sini yang perlu diingat ada kata ad-da'i. Ini menggunakan isim fa'il, menunjukkan arti yang Allah jawab doa itu orang yang sungguh-sungguh dalam bermohon. Paham gak nih? Ad-da'i itu kata isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang menunjukkan profesi yang melekat kepada seseorang. Contoh gini, kita semua di sini bisa nggak nyanyi? Bisa nggak? Pak RT bisa nyanyi nggak? Penggemar. Tapi Pak RT bukan penyanyi, hanya penggemar, fans. Bisa nyanyi lagu Roma? Bisa, tapi ente bukan penyanyi, bukan Bang Roma. Paham nggak? Orang berdoa sama ad-da'i juga beda. Ad-da'i orang yang sungguh-sungguh berdoa. Tuh, paham nggak maksudnya? Jadi Allah pasti jawab saat itu juga. Dengerin nih. Ujibu fi'il mudhari'. Aku jawab sekarang dan terus aku jawab. Jawab apa? Ad-da'watad da'i, permohonan orang yang sungguh-sungguh berdoa. Permohonan orang yang sungguh-sungguh meminta. Maka ini lihat ada sebuah hadis dari baginda Nabi. Kata Rasulullah dalam hadis ini, Rasulullah bersabda, ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Coba ini, siapa ini yang tahridkan hadisnya? Ud'ullaha, berdoalah kamu kepada Allah, wa anta muqinun bil ijabah. Anda benar-benar yakin bahwa doa pasti dijawab. Ada tahridnya. Hadis siapa nih? Sahabat Abu Hurairah. Siapa perawinya? Abu Hurairah. Ud'ullaha
wa antum muqinuna bil ijabah. Nah, wa'lamu annallaha la yastajibu ad-du'a du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah enggak bakal mau mengijabah doanya orang yang hatinya ghafil, lalai, lahin, enggak ingat sama Allah. Kayak tadi tuh baca ini. Baca doa apa tadi? Minta apa? Perbaikan nasib. Allahumma anqulna wal muslimina minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah. Amin. Kemana-mana pikirannya, paham enggak? Apalagi sekarang doa yang kita minta itu doa perbaikan nasib udah diartiin kan? Nah itu hatinya juga ikut doa, paham ya? Maka itu maksud dari apa tuh? Itu tadi hadis tadi itu misdak bagi ayat ini. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Paham ya? Ngerti ini? Jadi jangan lagi doa sambil ngantuk sibul kah? Tidur. Amin. Amin. Hatta amin doang aja kudu ada hadir hatinya. Amin. Mikirin inian. Amin. Mau ke pasar. Amin. Tagihan utang. Jangan. Ya. Baik, itu maksudnya apa tadi? Itu misdak dari ayat ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Baik. Sekarang yang perlu diketahui apa sih? Yang perlu diketahui ada persyaratan doa diijabah. Dengerin nih. Ada persyaratan ya. Jadi Allah pasti menjawab doa kita. Pasti ya. Paham nih? Karena Allah udah janjikan. Tapi ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Ngerti ini? Syarat dan ketentuan berlaku. Nah iya dong, masa nggak pakai syarat dan ketentuan berlaku? Dengerin, apa syaratnya? Allah yang bilang, bukan saya. Nih ayat berikutnya. Falyastajibuli. Maka ya jawablah oleh kalian, oleh mereka ketika aku panggil. Tuh, itu syaratnya. Jadi kalau Allah panggil, kita juga kudu jawab supaya ketika kita berdoa, Allah juga jawab. Ngerti ini jemaah kalian? Ya. Tuh, ini Allah panggil, jawab. Syarat yang pertama. Yang kedua, wal yu'minu bi, tunduklah padaku. Berimanlah padaku. Nah, ini para ulama menyebutkan nih, di antaranya makna istijabah tadi dan iman ada misdak dari hadis Nabi yang mana saya bacakan. Jaga makanannya. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, aku minta nasihat padamu supaya doaku diijabah. Apa resepnya? Biar doa manjur. Dengar ini. Ya Rasulullah, tolong bagi saya ilmu, ajarin saya biar punya doa manjur. Kepengen gak punya doa manjur? Jangan sampai udah mulut berbusa kagak diijabah. Simple kata Rasul. Simple kata Nabi. Mau tahu? Baik kata Rasulullah. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Cari tahlilnya. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Bagusin urusan makanan kamu, maka doamu pasti manjur. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Bagusin urusan makan. Jangan makan yang haram. Jangan minum yang haram. Cari sumber yang halal. Jangan sumber yang haram. Tustajab da'watuk. Pasti doamu manjur. Ketemu gak? Belum ketik. Kamu masih loading? Udah. Hadis apa itu? Musnad Ahmad. Dari siapa? Kalau tadi hadisnya Abu Daud ya. Ini siapa sekarang? Tirmidzi. Yang sekarang siapa? Sa'dan, sahabat bernama siapa? Sa'dan.
Mujabah dakwah. Ya, At-Tabarani. Hadis riwayat Tabarani. Coba kata Nabi itu ya. Dari siapa? Sahabat Sa'dan. Nah, jadi gimana tadi? Doa pengen manjur, jaga makanan. Tuh. Jaga makanan. Baik, diantaranya lagi untuk meraihkan istijabah doa, ada waktu-waktu mustajabah. Dengar ini. Ada waktu-waktu mustajabah yang perlu kita pahami. Mau tahu nih? Satu, tadi sebelum sahur. Kapan? Di sepertiga malam yang akhir. Mustajab tuh. Waktu nih, ada waktu, ada tempat ya. Ini waktu dulu waktu. Yang populer dah. Yang populer, yang terkenal. Di sepertiga malam yang akhir, itu doa manjur, pintu langit dibuka. Bahkan dalam riwayat, para malaikat turun ke bumi, rahmat Allah tuangin ke bumi. Yang lagi minta semua dijabah. Bahkan Allah perintahkan malaikat untuk nada munadin, panggil orang-orang di atas permukaan bumi, di Gandaria, di mana aja. Cuman itu dengar nggak panggilan malaikat? Dengar nggak? Nggak dengar. Kenapa? Dosa banyak kupingnya. Jadi nggak dengar. Ya, ayam berkokok aja nggak dengar kita. Baik, apa kata malaikat? Hal min mustaghfirin fa'ughfirullah, bilangin sama orang-orang, kata Allah Ta'ala. Malaikat sampein, siapa yang di waktu ini minta ampun, fa'ughfirullah. Hal min talibi hajatin fa'uqdiyalah. Siapa yang punya hajat minta di malam waktu ini, Allah penuhin hajatnya. Tuh. Yang jomblo, yang minta dulu, belum hatam Qurannya, tak dulu. Hatam dulu 30 juz baru minta kawin. Ya. Apalagi hal min maridin, siapa orang yang sakit minta sembuh, Allah sembuhin. Kapan itu? Di sepertiga malam. Satu. Yang kedua, yang umum, hampir tiap waktu ada. Kapan? Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Tuh. Khusus di waktu zuhur ada waktu istimewa lagi tuh, antara adzan dan iqamah. Selain waktu mustajab, di waktu antara azan zuhur hingga iqamah, itu pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Makanya ulama-ulama dulu, khususnya di Timur Tengah yang daerah panas, itu qomat dilamain kalau zuhur. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu biasa antara waktu azan zuhur sampai iqamah, habis apa namanya? Qobliyah, beliau baca Yasin dulu, kemudian berdoa, baru qomat. Panjang aja. Antara 5 sampai 10 sampai seperempat jam. Ya, tuh. Kenapa? Itu waktu pintu langit dibuka. Kemudian di waktu itu, waktu antara adzan dan iqamah di waktu zuhur itu, ada sebuah riwayat dari Nabi, itu namanya waktu amal-amal kita dilaporkan setiap hari. Jadi kan ada laporan harian, laporan setiap pekan, ada laporan tahunan yang setiap hari ini di waktu zuhur. Maka disuruh berdoa. Disuruh berdoa. Tuh. Ada lagi, ada hari ini nih. Bagi yang mau Jumatan, yang nggak Jumatan nggak dapat, ya. Kapan itu? Di antara dua khutbah. Lagi khotib duduk nih, duduk waktu yang mustajabah. Ada lagi, ada di hari Jumat nih, hari ini, antara ba'da asar hingga terbenam matahari. Ada lagi, ada kapan? Nah, ini waktunya pendek. Orang sering lupa. Indal iftar, ketika buka puasa. Tuh. Ini waktu yang orang banyak lupa. Kenapa? Lagi enak makan. Jadi begitu habis takjil buka, itu waktunya mustajabah buat berdoa. Tuh. Nah, kita lagi perlu banget nih berdoa nih. Tolong sempetin habis buka puasa, makan kurma atau minum air, doa dulu, jangan badok dulu. Paham nggak? Berdoa buat apa? Minta corona cepat diangkat oleh Allah. Petugas Allah yang namanya corona cepat pulang. Bukan apa, Pak? Bener-bener kalau orang renungin,
Kesian orang-orang kecil. Allahu Akbar. Orang yang atas mah pejabat. Ini corona musimnya banyak proyek. Benar-benar. Kadang kalau lihat berita itu Pak, sedih kita. Kenapa sih Allah nggak kasih tuh coronanya tuh pejabat-pejabat? Lah uang buat corona hilang, dibadok juga. Subhanallah. APD jadi proyek, disinfektan jadi proyek, masker jadi proyek, bersenang-senang menari-nari. Orang kecil disuruh berhenti kerja, orang kecil nggak boleh kerja, orang kecil suruh di rumah, ya kan? Genjer lagi katanya makan ter. Benar RT, ya kan ya? Kenapa? Lah, bantuan kan nyampe-nyampe, katanya doang ada 400 triliun, ya. 400 triliun, itu kan duit gede banget itu. 400 triliun, itu kalau beli cendol, subhanallah. Ya. Dibeli cendol tuh 400 triliun, Ben. Seberapa itu dapatnya? Bukan klubnya Ridho, yang bikin juga gak sanggup. Tukang cendol dipesen, bikin cendol seharga 400 triliun, sampai sanggup kira-kira. Allahu Akbar. Nyampe gak ke rumah kita? Allahu Akbar, gak nyampe tuh bantuan. Allah, kemarin di Bojong teman saya cerita, katanya ada bantuan dari pemerintah pusat, labelnya sih bantuan presiden, tapi bilangnya apa? Pemerintah pusat. 600.000 dipotong. 100.000 dulu dipotong. Alasannya ada satu pasangan suami istri yang satunya KTP, kan tinggal di Bojong, berarti Bogor ya. Satu istrinya KTP Jakarta atau suaminya KTP Jakarta. Ini bukan KTP Bogor, dipotong 100.000. Kemudian ada administrasi. Per kepala 20.000. Dia anak 4, suami istri 2, 6. Berapa potongnya? 120.000. Lah kalau bini 2 bagaimana? Habis tuh itu dah. Coba dah. Ini kadang-kadang subhanallah, ujian benar-benar dah ujian dah ya. Orang kudu baik sabar ini. Yang jadi orang susah kudu tambah sabar lagi. Subhanallah. Ya, coba tuh. Nah, itu waktu yang mustajabah. Kapan lagi tuh? Setiap habis baca Quran. Dengar ini. Kenapa sih ajak Anda baca habis baca Yasin mesti baca doa dulu? Setiap habis baca Quran itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Pas ketika buka puasa sedikit doang tuh, habis itu kan makan qomat di salat maghrib. Ini sempetin doa dulu. Bukan cuman doa makan doang. Udah baca doa saya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma lakas suntu. Iya benar, ada doa lagi yang perlu kita baca sekarang. Allahumma rahmatin orang-orang muslim semua, irfa'al bala wal adza dan seterusnya. Nah ini sempetin ya, mulai hari ini sempetin nih. Habis buka puasa sejenak berhenti dulu makan, baca doa. Selain bersyukur Allah berikan kita kekuatan bisa berpuasa. Bersyukur Allah berikan rezeki buat buka puasa. Doa juga buat kondisi yang saat ini kita sedang ada ujian dalamnya. Sekarang aja Pak, udah ada saudara nih. Ini cerita orang-orang ya. Ini cerita saya nih sendiri. Saya biasanya keluarga dari jalur ibu, kalau lebaran tuh hari kedua mesti kumpul. Ya, tahun ini silaturahmi libur. Coba itu. Ada yang SMS lagi, minta tolong jangan datang besok lebaran. Coba, udah lewat WA aja. Coba, saking takutnya sama corona. Subhanallah. Udah corona, pulang apa corona? Kasihan orang-orang ini, saudara jadi pada putus, betul nggak? Ya kan? Nah, begitu. Itu waktu yang ijabah tuh ya. Jadi waktu juga perlu perhatiin. Tempat. Ada lagi nih, waktu yang mustajabah doa. Ketika kita bersilaturahim. Ketika apa? Kita bersilaturahim ke rumah guru, orang tua, saudara. Habis salaman, ya mau pulang atau bagaimana, doa dulu. Itu doanya mustajabah. Doanya mustajabah di situ. Apalagi habis tengokin orang tua. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukul Murid. Di situ ada ungkapan kalau nggak salah tuh, narasi saya lupa narasinya. Intinya maknanya begini. Maknanya antara saudara sekandung, sebapak, seibu. Saudara nih syakik.
Jangan sampai kosong, dalam sepekan harus ada silaturahim. Tuh. Adek datang ke rumah abangnya, ponakan ke rumah encingnya. Ya. Tuh. Saudara kandung, saudara ini, sepekan jangan sampai kosong, kata Abdullah bin Al-Haddad. Ya. Kemudian ada lagi mautinul ijabah, tempat dan waktu untuk mustajab doa itu tadi setelah silaturahim. Kemudian Jumat hari ini antara asar hingga maghrib. Antara asar hingga maghrib. Maka ntar nih yang punya waktu hari Jumat di masjid, kita habis asar ngaji. Habis ngaji langsung nyambung kita baca ratib. Habis ratib nyambung kita buka puasa. Tuh, waktunya berkah banget. Disebut dengan namanya waktunya Sa'ah Fatimiyah. Waktunya Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah setiap hari Jumat nggak pernah kemana-mana pada asar maghrib. Duduk di kamarnya, duduk di rumahnya, minta pada Allah berdoa. Oh, ngerti ya? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan uniknya jamaah, ini kata para ulama, ayat ini disisipkan di antara ayat puasa, menunjukkan puasa itu termasuk media yang bikin orang mujab manjur doanya. Maka jangan heran ke orang dulu tuh apa namanya, tirakat ya. Orang dulu tuh apa? Tirakat biar manjur doanya. Itu. Nah, khususnya tadi di sepertiga malam bangun doain anak istri, ya. Doain anak istri, doain murid-murid, doain orang tua, doain para guru. Itu di waktu sepertiga malam yang akhir. Demikian 186 dari surat Al-Baqarah, kita sambung di 187 besok aja. Sekarang cukup. Kita cukupkan karena waktu sudah jam 6:15, sudah masuk waktu isyraq dan sudah waktunya kita bersiap untuk kembali ke rumah, istirahat. Yang ada kerjaan silakan kerja. Hari ini Jumatan enggak? Berapa rakaat? 2. Udah gitu aja. Tapi mohon maaf nih, panitia enggak nyiapin pecel lele, ya. Ya kan, Pepen enggak berani katanya, takut dimarahin orang tuh. Ya kan? Nah, begitu aja. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina, waj'alna wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an, waj'alna wa walidina auladina wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, tadi di grup saya kirimkan amalan tadi malam ya, dibuka aja grupnya Pejuang Subuh atau Bubur Subuh Tadabbur Quran. Amalan untuk tahsin, bentengin diri dari wabah, bentengin diri dari bencana, bentengin dari perkara yang buruk. Ini tahsinnya dari Al-Quran. Simple, cuman baca Bismillahirrahmanirrahim. U'idzu nafsi wa zauji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi. 1. Birabbil ahad, Allah as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, u'idzu nafsi wa zauji wa dzurriyyati ya wa ma razaqani rabbi birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang ketiga, u'idzu nafsi wa zauji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi wa ma razaq rabbi birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang baca ini setiap pagi minimal sekali, sore atau malam mau tidur sekali, ya masing-masing satu kali, Allah akan jaga dirinya, keluarganya, keturunannya, bahkan hartanya. Dari apa? Dari marah bahaya, dari wabah, dari penyakit, dari bencana. Insyaallah Allah berikan ijabah. Amin ya rabbal alamin. Ajaznakum, saya ijazahkan pada Anda semua. Anda bilang terima ijazahnya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.